Halo semuanya, tahun 2021 bentar lagi selesai dan kita akan segera masuk ke tahun 2022. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas 5 saham potensial untuk tahun 2022, di video ini kita akan bahas gimana sih strategi investasi saham dalam mengarungi market US di tahun 2022. Apa aja yang mungkin terjadi dan saham apa aja yang cukup potensial untuk tahun 2022 selain 5 saham yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Salah satu tema besar untuk tahun 2022 adalah inflasi. Tingkat inflasi yang mencapai 6,8% di akhir 2021 ini menandakan kalau ekonomi Amerika udah cukup overheating. Dan Bank Sentral atau The Fed harus segera menekan pedal rem perekonomian Amerika dengan menaikkan suku bunga atau interest rate. Meskipun dalam jangka panjang, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang mampu mengalahkan inflasi, tapi dalam jangka pendek sampai menengah, inflasi serta suku bunga yang naik justru punya efek yang negatif untuk pasar saham, terutama untuk tahun 2022 nanti. Nah, berarti gimana nih strategi investasi saham teknologi US untuk tahun 2022, terutama dalam menghadapi terpaan badai inflasi? Nah, langsung aja kita mulai dari strategi yang pertama, yaitu fokus di saham blue chip. Saham blue chip terbukti mampu bertahan melewati berbagai macam kondisi ekonomi, termasuk salah satunya inflasi. Kinerja perusahaan yang stabil, revenue dan profitnya yang besar, serta uang cashnya yang banyak membuat saham-saham blue chip ini nggak ada matinya. Saham-saham blue chip juga merupakan saham perusahaan raksasa yang punya ukuran yang gede banget. Tapi meskipun ukuran perusahaan yang udah gede banget, yang biasanya tingkat pertumbuhannya lambat, beberapa perusahaan masih punya tingkat growth yang tinggi karena mereka masih terus aktif investasi untuk ngembangin bisnisnya. Saham-saham blue chip juga punya economic moat dan competitive advantage yang kuat, di mana produk-produk mereka udah punya kekuatan brand dan kualitasnya udah terbukti bagus. Jadi, ketika inflasi lagi tinggi, mereka bisa dengan mudahnya naikin harga produk dan layanan mereka tanpa harus takut kehilangan customer. Jadi saham blue chip ini bisa dijadiin opsi utama untuk investasi jangka panjang. Contoh saham-saham blue chip diantaranya Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta atau Facebook, ada Visa, dan Adobe. Strategi yang kedua, beli saham dengan profit margin yang tinggi. Inflasi yang tinggi menyebabkan pengeluaran makin besar. Untuk itu, kita perlu pilih saham-saham perusahaan yang punya gross profit, operating profit, dan net profit margin yang tinggi. Profit margin yang tinggi menandakan perusahaan itu tergolong efisien dan mampu menyerap kenaikan biaya yang terjadi akibat inflasi. Kenapa kayak gitu? Karena dengan expense atau pengeluaran yang kecil, kalaupun ada kenaikan biaya karena inflasi, naiknya nggak akan signifikan. Selain itu, profit margin yang tinggi menandakan economic moat yang kuat, yang mana itu berarti perusahaan nggak perlu ngeluarin banyak duit untuk melakukan research and development serta marketing. Saham-saham yang punya profit margin yang tinggi diantaranya adalah Meta atau Facebook, Microsoft, Visa, Mastercard, dan Adobe. Selain itu, hindari saham growth yang belum menghasilkan profit, karena adanya inflasi membuat upaya mereka untuk bertumbuh akan makin susah, sedangkan mereka aja belum menghasilkan uang. Kalaupun kalian mau beli saham yang belum profit, pastiin seenggaknya mereka punya gross profit margin yang tinggi, minimal 60%. Nah, ini adalah contoh saham-saham growth yang belum profit, yang punya gross profit margin 60% ke atas. Strategi yang ketiga, beli saham perusahaan dengan utang yang sekecil mungkin. Inflasi akan mengakibatkan The Fed menaikkan suku bunga atau interest rate. Interest rate yang naik mengakibatkan bunga pinjaman bank akan ikut naik, dan itu punya efek yang negatif ke kinerja perusahaan, terutama perusahaan yang punya utang atau debt yang banyak, di mana itu membuat utang mereka akan makin bengkak. Makanya kita perlu cari saham perusahaan yang emang punya utang yang seminimal mungkin, supaya kalaupun bunga pinjamannya naik dan utangnya bengkak, bengkaknya itu nggak terlalu signifikan. Gue pribadi tetapin kriteria debt to equity ratio itu maksimal 50% di kondisi kayak gini. Nah, contoh saham-saham yang punya utang kecil itu contohnya kayak Google,
Meta atau FB, terus juga ada Zoom. Strategi yang keempat, cash is the king. Naiknya inflasi serta The Fed yang akan segera naikin interest rate atau suku bunga akan jadi sentimen yang sangat negatif untuk saham, terutama saham-saham growth yang belum cetak operating atau net profit. Jika The Fed memutuskan untuk naikin interest rate, market akan merespon negatif dan bisa terjadi koreksi besar terutama untuk saham growth teknologi. Perkiraan gue di tahun 2022 nanti ya, worst case-nya akan ada crash di mana indeks S&P 500 bisa aja turun sampai sekitar 20-30% atau bahkan lebih, dan ini disebabkan karena saham-saham growth yang pertumbuhannya mulai melambat. Nah, di momen seperti ini, baiknya kita pegang cash dalam jumlah yang banyak. Dengan kita pegang cash yang banyak, kalau nanti ada crash besar-besaran, itu bisa kita manfaatin untuk buy the dip di saham-saham blue chip dan hold untuk investasi jangka panjang. Selain saham-saham blue chip, ini juga bisa jadi kesempatan untuk kita beli saham-saham growth yang udah terkoreksi. Nah, apakah crash akan beneran terjadi? Ya, gue juga nggak tahu. Tapi dengan kondisi market yang udah cukup overvalue, ditambah dengan inflasi yang tinggi, ini bisa jadi indikasi yang kuat. Strategi yang terakhir, diversifikasi ke market di luar US. Dengan kondisi market US yang tanda kutip panas, mungkin ini waktunya untuk diversifikasi portofolio kita dengan saham-saham dari market di negara lain. Salah satu contohnya Cina, di mana saat ini valuasi saham-saham Cina, terutama sektor teknologi, lagi cukup undervalue di tengah isu delisting saham-saham Cina dari market US, serta ekonomi yang melambat salah satunya akibat efek domino dari kasus Evergrande. Saham-saham blue chip teknologi seperti Alibaba, Tencent, dan JD.com yang punya kinerja yang luar biasa dan track record pertumbuhan yang fantastis, kini dijual di valuasi yang relatif murah. So, bisa jadi saham-saham di Cina ini memberikan return yang lebih besar untuk 5-10 tahun ke depan dibandingkan saham US. Dan sentimen negatif yang bermunculan belakangan ini bisa kita jadiin kesempatan untuk beli di harga yang cukup menarik. Oke, itu dia strategi untuk menghadapi market US di tahun 2022. Nah, gimana nih menurut kalian? Ada nggak sih strategi lain yang menurut kalian cukup ampuh untuk tahun 2022? Atau ada nggak sih saham yang menurut kalian cukup potensial di tahun 2022 selain yang tadi udah gue sebutin? Kalian boleh banget share di kolom komentar supaya ini bisa jadi insight buat gue dan viewers lain. Nah, buat kalian yang kepengen investasi di saham US, terutama saham-saham teknologi, tapi nggak tahu mau investasi di mana, kalian bisa install aplikasi GoTrade. Di situ kalian bisa investasi di saham US, terutama saham teknologi, mulai dari $1 aja, dan kalian bisa register pakai invitation code gua 456231 supaya kalian bisa dapat bonus $2 langsung. Proses registrasinya setahu gue juga cukup cepat, sekitar 1-2 jam udah selesai. Dan di GoTrade kalian juga bisa top up dengan rekening bank lokal kayak BRI, Mandiri, atau BNI. Oke, sekian dulu video dari gue ya. Sebelum gue tutup, seperti biasa gue mau disclaimer on kalau video ini cuma analisa gue pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab sama sekali atas apapun bentuk kerugian yang kalian alami. Oke? Kalau gitu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.